sedang berangkat pergi ke pasar. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa 8 dirham. Berapa? 8 dirham. Dibawa 8 dirham sampai tengah jalan menuju pasar. Tiba-tiba beliau melihat seorang perempuan sedang menangis di pinggir jalan. Beliau samparkan, beliau tengok dan beliau lihat. Lalu beliau tanya, kenapa kau menangis? Di mana terkini? Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah, saya tadi punya 2 dirham. 2 dirham saya hilang, saya cari tidak ketemu. Melihat keadaan perempuan yang tadi kasihan, Rasulullah keluarkan 2 dirham dari kantongnya, dikasih ke perempuan jalan. Tinggal berapa? 6 dirham. Sampai Rasul di pasar, Rasul beli baju. Sampai Rasul beli baju, Rasul pilih baju dan dibeli Rasulullah dan harga dirham. Tiba-tiba salah seorang lelaki tua berkata, barang siapa yang membelikan saya baju, maka kelak nanti saya doakan Allah gantikan dengan baju yang lebih baik di surga. Melihat orang tersebut, Nabi Muhammad merasa iba. Baju yang dipakai compang-camping, bajunya bolong-bolong, lalu baju yang barusan dibeli Rasulullah dibagi ke orang, sampai tak tersisa 1 dirham pun di tangan Rasul, wala dirham wala pakaian. Ketika Rasul pulang ke rumah, di tengah jalanan Rasul ketemu lagi perempuan yang tadi. Bukti, kenapa belum pulang? Ya Rasulullah, tadi saya pengen pulang, tiba-tiba saya ingat saya udah telat pulang ke rumah. Gara-gara dari itu duitnya jatuh di mana. Maka sekarang saya takut ya Rasul pulang ke rumah. Atau Rasulullah SAW, ya kalau begitu saya anterin. Dia anterin sama Rasulullah. Ketika sampai depan rumah majikannya, budak tersebut dan Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum. Dijawab tidak. Ternyata 2 sampai 3 kali diberi salam sama Rasulullah, enggak dijawab. Lantas keluarlah penghuni rumah tersebut dan Rasul nanya, Fulan, kenapa kau tadi enggak jawab salam saya? Kata penghuni rumah, ya Rasulullah, saya senang kalau kau salam sama saya. Saya ingin kau terus mengucapkan dan mendoakan keselamatan buat saya. Kenapa ya Rasulullah? Ini budak perempuanmu, jikalau ia bersalah dan berhak dihukum karena keterlambatannya, maka sebagai gantinya engkau bisa hukum saya, kata Rasulullah. Lantas penghuni rumah tersebut merasa terenyuh. Kenapa terenyuh? Dia yang salah, Rasul yang minta maaf, Rasul yang mau dihukum. Lantas kata penghuni rumahnya, yaudah, ini perempuan saya merdekakan karena Allah. Udah bebas, merdeka. Tadinya ibu, subhanallah, kata Rasulullah, luar biasa. Tidak ada dirham yang lebih berkah dari 8 dirham yang tadi saya punya. Dengan sebab 8 dirham, Allah hilangkan yang namanya rasa takut dalam hati perempuan ini. Yang kedua, Allah berikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian tadi. Yang ketiga, membebaskan seorang budak yang harusnya harganya mahal. Sebab apa? 8 dirham itu kira-kira mungkin sekarang 80.000 lah ya. Di baju dapat ini, bebasin budak ya akhi. Bebasin budak itu puluhan juta. Hanya dengan sebab 8 dirham yang berkah tadi, Nabi kita Muhammad SAW bebasin ke budak, kasih pakaian, kasih duit dan sebagainya. Ini yang namanya banyak apa kita dirham? Banyak apa kita dirham? Dikit. Bahannya dikit. Terus sini, terus dalam. 8 dirham dikit ya akhi. 8. Dari duit dikit tersebut bisa mengerjakannya. Jadi kesimpulannya adalah berkah itu tidak harus banyak, bisa jadi berkah,
dikit juga bisa jadi berkah. Makanya saya tanya mantu, pengen punya duit banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Banyak. Oh, pengen cita-cita pendek, cita-citanya kecil deh. Itu harus banyak. Tapi kalau tanya dikit berkah atau banyak tak berkah? Banyak berkah itu kasih tanya. Kalau terserah kita jawabnya. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang dari kalian makan makanan, fala yamsah yadah, jangan kamu cuci tangan hatta yalqaha, sampai kau jilat tangan kamu sendiri. Au yulqaha, atau dijilatin tangannya yang lain. Kenapa? Dalam hadis Sahih Muslim, "Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah." Sungguh kalian tak tahu di bagian manakah terdapat berkah. Jadi hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau habis makan tangan kita jilat. Nah, kalau seandainya tangan kita jilat, boleh nggak jilat tangan orang lain? Boleh. Yang jelas tangan ente bukan. Contoh, jilat tangan anak kita makan, yang umurnya baru 2 tahun. Terus makan, apa ya? Jilatin tangannya. Yang jilatin siapa? Yang jilatin siapa? Bapaknya. Atau bapaknya nyopin. Kemudian selesai makan, yang jilatin siapa? Anaknya. Saya yakin yang sesama itu pasti udah jilatin tangan ya. Ini jilatin tangan sendiri, jilatin tangan buat. Kata sepatu itu bisa jilatin tangan. Nah, kalau begitu. Dan dinyatakan di sini bahwa ini ada dalil ala adami ta'yini ghusl al-yad min at-ta'am. Sebagian ulama menyatakan tidak perlu cuci tangan habis makan, cukup dengan tak perlu dicuci, cukup sebagian ulama menyatakan demikian. Akan tetapi bal laisa fihi, kata musannif al kitab, enggak begitu, enggak mesti begitu. Wal amru bil laqi la yudfil amru bil ghusl. Perintah Nabi untuk menjilat tidak membuat mencuci itu dilarang. Jadi caranya gimana? Nih, saya ajarin. Kita makan nasi entar. Biasanya kalau habis makan nasi ada nisa-nisa kotoran di tangan kita. Makan. Sisa-sisanya makan. Setelah kita makan sisa-sisanya, bersihkan tangan kita. Cuci tangan di tempat kobokan yang kotor. Coba kalau antum makan, nggak dijilat, langsung ditaruh. Langsung kotor kan? Langsung kotor. Itu ajaran Sayyidina Muhammad. Kenapa? Waqad bawwabal Baihaqi fi sunani. Imam Baihaqi membuat satu bab dalam sunannya, bab ghuslil yadi qabla ta'am wa ba'da. Bab tentang mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Berarti menunjukkan sebelum makan cuci tangan, sesudah makan cuci tangan. Bentar habis kaki nih, jangan langsung habuk aja, cuci tangan dulu. Langsung begini aja, tangan, habis megang Samsung, kadang-kadang habis garu-garu ketek dikit. Salaman Ustaz, jangan, cuci dulu tangannya. Jadi kalau habis merokok, teman-teman ya, habis merokok, cuci tangan dulu baru sah. Paham? Jadi disunahkan juga yang namanya cuci tangan sebelum, cuci tangan setelah sebelum cuci tangan pakai dulu. Wa awrada hadis Salman, meriwayatkan hadis Salman Al-Farisi yang mengatakan barakatut ta'am al-wudu qabla wa ba'da. Bahkan yang ajib dan paling bagus luar biasa ini, sebelum dia makan dia wudu dulu. Sebelum makan wudu dulu, habis makan wudu, itu yang paling bagus. Cuma jarang ya.
Cuma kalau mau ngerjain, ya sebelum makan dulu. Sebelum makan dulu lagi. Habis wudhu ngapain? Cuci tangan. Habis cuci tangan, doa dulu. Makan aja. Ambil banyak. Allahumma ya Allah berkahilah kami. Jadi kalau mau nyari berkah bukan cuma lagi tapi lagi makan pun kita nyari berkah. Kenapa? Biar dikit yang kita makan tapi mengenyangkan kita cukup untuk kita. Biar narik ojek cuma 2 kali sehari, cuma dapat 2 orang 2 penumpang, tapi dia jaga sholat zuhurnya, dia jaga sholat asarnya, maghrib isanya, lebih berkah daripada orang ngejar bonus tapi nggak mengerjakan perintah. Aus terus rasanya. Lebih berkah kita makan cuma sesuap 2 suap nasi, tapi bisa mengerjakan sholat isya dan subuh daripada makan senampan tapi nggak kuat kerjain sholat isya dan subuh. Itu makna berkah. Nah di sini disebutkan Tsumma awrada al-Baihaqi hadis sahih. Imam Baihaqi memaparkan sebuah hadis yang sahih. Man bata wa fi yadihi khamrun fa asabahu syai'un fala yalumanna ila nafsihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur sedang di tangannya masih ada kotoran belum dicuci, maka apabila ia tertimpa sesuatu jangan celak siapapun kecuali diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita tidur misalnya tangan kita belum bersih, kemudian menarik simpati dari jin misalnya, jin jilatin tangan kita, bisa nggak? Tapi bisa. Atau binatang yang demen dengan bau makanan di tangan kita sampai dia melukai kita, kalau ngapa-ngapa jangan salahin siapa-siapa kecuali diri sendiri. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidur dan di tangannya masih ada kotoran dan belum dicuci, kalau kenapa-napa jangan salahin siapa-siapa. Yang dimaksud dengan ghamar adalah riyah, sebuah bau yang tidak hilang hanya dengan dijilat. Jadi teman-teman, kalau kita makan nasi kebuli misalnya, cukup nggak tuh nasi kebuli kita jilat hilang baunya? Maka orang yang menyatakan cukup dengan menjilat aja cukup, itu kurang tepat menurut ulama. Kenapa? Karena ada makanan yang kalau seandainya dijilat aja baunya belum tentu hilang. Jadi bisa kita bagi 2. Cukup kita jilat makanan kayak roti, makanan yang hilang baunya kalau kita jilat. Ada makanan yang gak hilang, yaitu makanan yang berminyak. Nah gitu. Itu sunnah Rasulullah. Kenapa sih perlu jilat-jilat? Kenapa sih perlu